Seperti yang kamu katakan, Zhaoyang sudah mati, tak ada bukti. Sulit untuk membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang apa buktimu? Apalagi yang bisa kamu katakan? Aku memang tak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena orang yang akan berhadapan denganmu selanjutnya. Bukan aku tapi dia. Zhaoyang menghadap kaisar. Rakyat jelata menghadap kaisar. Silakan bangun. Zhaoyang seharusnya tidak mati, datang khusus untuk menemui Selir Wei. Selir Wei, apa kabar? Bagaimana kamu bisa tidak mati? Setan belum dinyahkan, bagaimana Zhaoyang bisa pergi begitu saja? Hari ini, datang ke istana untuk menyelesaikan masalah lama dengan Menuntut Selir balas Wei. darah. Zhaoyang, sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bilang kamu mati keracunan wangi punah. Tapi syukurlah langit masih adil, Zhaoyang seharusnya tidak mati. Saat tes darah untuk membuktikan hubungan keluarga, kamu menyuruh orang menggunakan teknik pemindahan menghancurkan reputasiku. Aku juga bisa menggunakan trik yang sama untuk menyelamatkan nyawaku. Selir Wei mengirim pembunuh yang menyamar sebagai pelayan. Meracuni teh mencoba membunuh Zhaoyang. Aku membalas dengan cara yang sama, menggunakan teknik pemindahan lagi. Pembunuh mengira Zhaoyang minum teh beracun muntah darah. Padahal saat aku memegang Zhaoyang, aku menusuk kantong darah yang ada di dalam baju. Membuat Zhaoyang mengeluarkan darah dari mulut. Yang bisa menggunakan teknik pemindahan bukan hanya pangeran kedua. Kepala Chen juga ahli dalam hal ini. Benarkan Kepala Chen? Saat tes darah untuk membuktikan hubungan keluarga seperti rumput yang menopang nampan, Kepala Chen bertindak sebagai pengawas. Setelah aku dan Zhaoyang selesai meneteskan darah, Selir Wei sengaja mengajukan permohonan. Awan tak bisa menutupi langit-langit memiliki penguasa. Kali ini tes darah pasti bisa membuktikan siapa keturunan sebenarnya dari naga dan phoenix. Kamu sengaja mengalihkan perhatian semua orang, membiarkan Kepala Chen menggunakan tubuh dan lengan bajunya sebagai penghalang. Menggunakan teknik pemindahan untuk menukar 2 mangkuk darah. Hasilnya seperti yang kamu inginkan. Menipu langit dan laut, tak ada yang menyadari. Kamu menghancurkan nama baikku, menghilangkan statusku. Dan untuk menghilangkan masalah di kemudian hari mengirim orang untuk menyerang. Secara lahiriah ingin membuatnya terlihat seperti perampokan dan pembunuhan. Bencana tak terduga. Pembunuh melewatkan kesempatan pembunuhan gagal. Pangeran Yuan memberitahu rencana ASI. Pangeran Yuan tahu tentang pembunuh. Sudah menyamar di Siquelou untuk melakukan pembunuhan rahasia. Jadi sudah menyiapkan kantong darah untuk Duolu sebagai cadangan. Ternyata semuanya sesuai dengan yang dia perkirakan. Yuan Ji, kamu tidak punya hubungan dengan keluarga Jin. Mengapa kamu terlibat dalam hal ini? Memberi informasi. Saya yang meminta bantuan Tuan Yuan. Malam itu saya ingin minai linap kilyar dari istana. Tapi bertemu dengan patroli penjaga. Untungnya Tuan membantu saya keluar dari situasi sulit. Dulu Tuan pernah membantu Deshan keluar dari kesulitan. Tapi sekarang Deshan berada di dalam istana. Kesulitan yang dihadapi bukan lagi bisa diselesaikan dengan uang. Deshan benar-benar tidak ingin membuat Tuan terjebak dalam bahaya. Tolong Tuan mengerti. Apakah kamu juga mengerti atau tidak? Seorang pria terhormat tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Dulu seorang gadis yatim piatu yang lemah adalah kehendak langit yang membuat Yuan Ji lewat dan memberikan gembok emas. Malam ini seorang putri kesulitan, saya percaya ini juga kehendak langit. Untuk saya memberikan bantuan dan menghilangkan kekhawatiranmu. Meski tahu ada harimau di gunung, tetap mendaki gunung itu. Putri, ada perintah apa, silakan katakan. Kalau begitu tolong Tuan untuk Deshan pergi ke sana. Saya sebagai rakyat biasa akan bekerja sama dengan Putri Deshan dan menyelundupkan Chen Chang dengan alasan mengangkut kuali perunggu. Sebenarnya menyelundupkan Putri Zhaoyang dan putra kedua keluarga Jin ke istana untuk mengungkap kejahatan sang selir. Kamu membenar orang tak bersalah bertindak senang-senang. Meracuni dan membunuh, mengabaikan hukum. Berkonspirasi menipu raja. Kalian dua parik perni ini. Mau mengaku atau mau saya tes darah lagi? Agar kalian bisa menunjukkan trik kalian lagi? Budak ini pantas mati, pantas mati. Raja, tolong ampuni nyawa kami. Kami hanya diperintah oleh sang selir. Jemput mereka dan penggal di tempat. Ampun, benar-benar bukan urusan budak ini. Sang selir yang menyuruh kami. Raja, ampun. Sang selir yang menyuruh kami. Sekarang semua mata melihat bagaimana kamu bisa membela diri. Benar, saya yang memalsukan. Saya yang bekerja sama dengan Ibu Shen memfitnah Zhaoyang. Kamu adalah duri dalam dagingku, aku sangat membencimu. Harus menyingkirkanmu secepatnya. Sejak saya masuk istana, saya selalu menjalankan tugas dengan baik. Saya melayani Raja dengan sepenuh hati. Raja, apakah Anda pernah melihat saya? Saat Ibu Suri Cui mengurus harem, aku bahkan harus berpikir 2 kali sebelum berbicara. Saat dia meninggalkan istana, kukira aku akan mendapatkan kesempatan.
Aku benar-benar mengira aku akan mendapatkan kesempatan. Tapi Kaisar, kau hanya peduli pada Zhaoyang. Kau lebih memilih bermain catur dan makan tangguan bersama putrimu daripada mengunjungi istana Xiunku. Mengapa aku harus tidur sendirian setiap malam? Ternyata kau iri. Aku masih ingat banyak hal. Aku ingat malam aku melahirkan. Badanku lemah, sulit melahirkan, nyaris mati. Tapi Kaisar, kau malah pergi menjemputnya dan meninggalkanku dalam keadaan seperti itu. Aku ingat aku sakit parah selama setengah bulan. Kaisar, apa kau pernah mengunjungiku? Aku ingat selama Zhaoyang ada. Amarahku hanya bertambah, tak pernah berkurang. Jadi kau berulang kali mencoba membunuh Zhaoyang. Si pembunuh di taman kerajaan Wang Jiadong. Secara lahiriah dia datang untuk membunuhku. Tapi sebenarnya aku yang menyuruhnya membunuh Zhaoyang. Tapi kau membuatku sangat sakit hati. Kau tak bisa menemukan si pembunuh. Lalu kau asal menyuruh seorang Kasim untuk menipuku. Dan menanggung dosa untuknya. Kau benar-benar keras kepala. Kau yang memaksaku, kau yang mencari celaka. Kau yang terus mengejarku. Kau yang menyuruh Yimping menyelidiki si pembunuh. Menyelidiki sekte King Cheng, pergi ke Gunung Langping. Kau yang memaksaku menggunakan rencana putri palsu untuk melawanmu. Aku tahu aku telah melakukan kejahatan besar. Aku tahu Kaisar tak akan membiarkanku. Kaisar, apakah kau akan menghukum mati aku? Aku tak akan mati begitu saja. Aku tak akan mati begitu saja, bahkan jika aku mati. Aku akan membuatmu mati bersamaku, aku akan membuatmu menemani aku. Penjaga, lindungi Kaisar. Penjaga, cepat masuk dan lindungi Kaisar. Penjaga. Kau berani. Aku adalah permaisuri utama, aku adalah selir Wei. Zhaoyang. Kaisar. Aku yang bodoh tertipu oleh selir jahat. Sehingga Zhaoyang menderita ketidakadilan, dijadikan rakyat biasa. Kau telah menderita banyak. Penderitaan kecil hanyalah sebuah latihan. Yang paling berharga adalah Asi yang berani mengambil risiko. Berdiri tegak mengungkap kejahatan tanpa ragu. Said tidak terikat pada kemewahan dan kekayaan sungguh langka. Menjadi rakyat biasa tidak masalah. Yang terpenting adalah hati nurani yang bersih dan tenang. Said benar-benar bijaksana. Pada akhirnya kalianlah ayah dan anak yang sebenarnya. Aku telah meminjam kalian sebagai ayah dan anak untuk sementara waktu. Aku sudah sangat senang aku memasak tangguan 5 warna. Bagaimana bisa menandingi tangguan asli yang dimasak oleh putri ketiga? Melihat kalian ayah dan anak bersatu kembali. Aku sangat senang untuk kalian. Yang mulia Tuan Yuan telah tiba. Hamba Yuan Ji menghadap yang mulia. Menghadap putri ketiga, tidak usah berlelah-lelah, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Tuan Yuan, bagaimana luka Anda? Hanya luka ringan, terima kasih atas perhatian putri. Kali ini putra mahkota bisa dibersihkan namanya selain Said. Tuan Yuan juga layak mendapat pujian. Saya akan memberikan kalian masing-masing emas 10.000 tael. Terima kasih atas hadiah yang mulia. Hanya saja hamba lebih suka menukar emas dengan beras. Untuk disumbangkan kepada rakyat Tang. Said juga memiliki maksud yang sama, mohon persetujuan yang mulia. Baik, jarang ada orang yang memiliki hati seperti bodhisattva. Tidak menginginkan kemewahan, saya akan menukar emas dengan beras. Untuk disumbangkan kepada rakyat jelata. Terima kasih yang mulia. Said, kamu tidak memiliki orang tua. Meskipun kamu tidak memiliki hubungan darah dengan saya. Tetapi saya sudah menganggapmu sebagai anak kandung. Kamu bisa tinggal di istana. Terima kasih atas kasih sayang yang mulia. Hanya saja di istana ada begitu banyak aturan dan etiket. Said benar-benar tidak terbiasa. Tetapi mulai sekarang, Ayah tidak perlu khawatir. Zhaoyang akan tinggal bersama Asi di kediaman putri, dan saling memperlakukan seperti saudara. baik, dengan Zhaoyang merawat Said saya merasa tenang. Saya tahu persaingan di istana, sering terjadi, kali ini masuk istana.
Akhirnya memahami rasa sebenarnya dari ombak dan awan yang berubah-ubah. Apa sebenarnya arti dari ombak dan awan yang berubah-ubah? Arti dari ombak dan awan yang berubah-ubah adalah, dunia ini, seperti ombak dan awan, tidak bisa disentuh dengan berbagai bentuk. Oh begitu, saya kurang membaca buku. Tuan Yuan, jangan menertawakan saya. Said, kenapa kamu berkata begitu? Kamu memiliki semangat yang tinggi. Julur menghormati, orang tua sekarang menggembok kebenaran. Karakter seperti ini benar-benar sulit ditemukan di dunia. Said hanya seorang gadis desa. Tuan Yuan, kamu terlalu memuji. Di hati orang lain, kamu mungkin seorang gadis desa. Tapi di hatiku kamu berharga seperti permata. Hari ini kita bertemu lagi. Semoga hubungan ini bisa abadi selamanya. Yuan Gongzi, aku. Yuan Jie tahu ini, tiba-tiba begitu jujur mengungkapkan perasaanku. Karena melihatmu Said yang tulus pada orang lain, aku tentu tidak bisa menyembunyikan apapun. Semoga kamu tidak keberatan. Ada banyak persiapan untuk acara amal mendatang. Apakah Said tertarik membantu merencanakannya? Membantu para korban bencana sangat berarti. Tapi aku tidak tahu bisa membantu apa. Menghitung item untuk lelang amal. Putri datang. Lihat Putri. Tidak perlu, di keluarga jin aku adalah nyonya kedua. Kedepannya jika Putri datang tidak perlu memberi salam. Terima kasih Putri. Kenapa tidak melihat nenek dan kakak? Ayo duduk dulu. Ibu tahu kalian kembali dengan selamat. Pasti ingin Fu menemani dia membeli sepasang kilin untuk rumah. Hidup penuh perubahan, Putri menjadi rakyat biasa. Rakyat biasa kembali menjadi putri. Benar-benar seperti mimpi. Naik turunnya benar-benar membuat pusing. Yang penting penderitaan berakhir dengan kebahagiaan. Ada lebih dari 2 hal baik. Imping tidak perlu lagi menjadi pengawal emas. Segera menikah dengan keluarga Ding. Dan Asi akan tinggal di kediaman Putri. Sama seperti Imping menjadi adikku yang baik. Sebenarnya pembebasan nyonya kedua kali ini, Asi sangat berjasa hari itu di istana. Aku melihat Asi mengembalikan gembok panjang ke adik ketiga. Aku benar-benar mengira dia dingin dan kejam. Ternyata itu adalah rencana penderitaan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari selir Wei, terpaksa harus memutuskan hubungan dengan keluarga Jin. Maaf tuan ketiga, kamu tidak akan marah padaku kan? Tidak, bagaimana bisa? Ya bagaimana bisa, hati sudah mati. Di mana lagi ada perasaan? Sekarang semuanya sudah cerah. Apakah sepupu seharusnya menyelesaikan hal baik? Tentu saja harus. Lalu tunggu apa lagi, cepatlah mengungkapkannya. Ayo ungkapkan cepatlah.